Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Mikaela. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror Arwah Selebgram. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lu gila Nick, ini rumah mati bukan tempat wisata horor. Maki Desta. Wajah Desta pucat pasi diterangi cahaya bulan yang remang. Bayangan pohon-pohon di sekitarnya menari-nari seperti menghantuinya. Ini sempurna Des, gue udah nunggu beberapa minggu untuk ritual ini, balas Niko. Senyumnya mengembang, seutas kalung terbuat dari tulang menggantung di lehernya, bergoyang pelan mengikuti gerakan tubuhnya. Ini konyol, kita pulang aja deh, gue merinding di sini. Selah Selo, tubuhnya sudah gemetar hebat, dia memeluk dirinya sendiri erat-erat. Angin malam menerpa wajah mereka, terasa dingin bagai tetesan air es. Bayangan hitam berkelebat di sudut mata mereka, menghilang begitu cepat. Di kejauhan, suara lolongan anjing terdengar, menambah suasana mencekam. Selo dan Dista saling bertukar pandang. Ketakutan tergambar jelas di wajah mereka. Ritual apa yang sebenarnya direncanakan oleh Niko? Untuk apa semua dilakukan? Semua pertanyaan itu berputar di benak mereka. Desta mendengus sesaat. Bulu kuduknya sudah berdiri sepenuhnya. Sumpah demi apapun, ini ide paling gila yang pernah gue lakuin, gerutunya sambil memegangi tengkuk perlahan. Niko justru tersenyum. Wajahnya bersinar di bawah cahaya purnama yang menggantung pucat di langit. Matanya berbinar senang. Ini tempatnya, rumah Nayala, tempat dia gantung diri, dan tempat kita bakal memanggil arwahnya malam ini. Selo menelan ludah mendengar ucapan Niko. Tidak pernah terbayang di benaknya dia akan terseret dengan ide gila sang sepupu yang mempunyai hobi main jelangkung dan berburu hantu. Ketiganya kembali mendongak menatap rumah Nayala, seorang selebgram yang konon katanya mati bunuh diri tanpa sebab. Beritanya sempat heboh dan viral, namun perlahan redup begitu saja, seperti sengaja ditutupi oleh pihak-pihak terkait. Rumah itu berdiri setengah tersembunyi oleh rimbunya pohon bambu dan pepohonan tua. Daun-daunnya tidak hanya bergemerisik, mereka seperti berbisik. Jendela lantai 2 berdenyut nyaring, tirainya berkibar pelan, seperti tangan yang melambai-lambai. Gue udah gak yakin lagi sama ide ini. Sumpah Nick, ini gila, gak masuk akal, ujar Desta menahan nafas. Rumah ini gak kayak rumah kosong biasa, ini kayak kuburan. Niko tidak menggubris. Dia masih menatap takjub rumah itu. Lo kan tahu, ini tuh udah biasa gue lakukan, ucap Niko sambil melirik Desta sekilas. Dari kecil gue udah main jelangkung. Dulu waktu di kampung gue pernah manggil arwah pembunuh bayi. Pernah gue memanggil penunggu pohon kelor dekat Gunung Angker, sambung Niko sambil merenung sejenak membayangkan aksi-aksi di luar nalarnya. Dari situ gue dapat duit banyak, akun sosmed gue viral. Bayangkan kalau sampai kita bisa mengungkap kematian Nayala ini. Ibunya lagi dengan mata berbinar. Lo perlu terapi Nick, lo udah gak normal, selah Selo. Niko hanya tersenyum menanggapi itu. Matanya tetap menatap ke rumah gelap di hadapannya. Gue udah sering main jelangkung, tapi gak ada yang pernah manggil gue balik. Sampai 3 malam lalu, gue kok mimpi Nayala. Dia duduk di tangga rumah ini, rambutnya panjang nutupin wajah. Gak begitu jelas sih, tapi dia kayak ninggalin pesan. Dia bilang, ajak mereka. Selo menelan ludah. Mereka? Maksudnya kita? Niko menoleh lantas menyeringai. Siapa lagi? Selo mendelik tajam. Benarkah semua yang diucapkan oleh Niko? Desta melangkah mundur. Udah, gue gak kuat. Kita bisa balik sekarang, Nick. Lo udah buktiin diri lo berani, tapi ini udah kelewat batas. Apa lo gak penasaran kenapa Nayala mati?
Dia selebgram, hidupnya kelihatan sempurna, tapi mati gantung diri sendiri di rumah warisan keluarganya. Polisi bilang burdir, tapi temen gue yang wartawan bilang lain. Gue gak peduli, gue gak kenal sama dia. Bodoh amat mau apa, burdir kek, apa kek, balas Desta kesal. Ada darah, bisik Niko kemudian. Di lantai, di bawah tempat dia gantung diri. Desta sontak terdiam. Selo menatap serius ke arah Niko. Entah kenapa udara tiba-tiba jadi lebih dingin. Keheningan mencekam membuat hawa ketakutan antara mereka merayap. Tidak kasat mata tapi terasa nyata. Desta terus mengusap tengkuknya tidak nyaman. Dia takut, tapi matanya terus bergerak liar ke kiri dan kanan, seolah-olah memastikan tidak ada sesuatu yang aneh di sana. Kita lakukan ini, cepat, desa Selo pada akhirnya. 5 menit, kalau nggak ada yang datang kita langsung cabut. Niko langsung mengangguk, tidak ingin menawar lagi ucapan sepupunya yang sudah tampak tegang. Mereka bertiga pun melangkah masuk. Di dalam rumah Nayala, lantai keramik menyambut mereka dengan atmosfer mencekam. Aroma apek bercampur harum melati menusuk hidung. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan tua, sebagian tergantung miring, sebagian lagi jatuh ke lantai. Semuanya dibalut debu tebal dan kabut. Mereka berhenti di ruang tengah. Ada sebuah lampu gantung yang bergoyang pelan, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Tepat di bawah lampu gantung ada noda kehitaman di lantai. Tidak terlalu besar, tapi jelas tidak bisa dihapus oleh waktu ataupun pembersih polisi. Niko membuka ranselnya, mengeluarkan boneka kayu kecil, 2 lilin putih, spidol merah, dan kertas bertuliskan alfabet melingkar. Perlahan ia menyusunnya di atas ubin yang berlumut dan basah. Niko duduk bersila, meletakkan boneka jelangkung di tengah lingkaran alfabet, lalu ia bersuara pelan, seperti merapalkan doa atau mantra. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Seketika angin menyusup lewat celah dinding, api lilin bergoyang-goyang, tirai jendela bergerak-gerak seperti tidak wajar. Jelangkung, jelangkung, datanglah Nayala, ceritakan apa yang belum selesai, sambung Niko. Desta dan Selo menunggu dengan perasaan campur aduk. Mata mereka menatap penuh was-was ke arah kertas alfabet. Detik-detik berlalu terasa sangat lama, 10 detik, 20 detik, tidak ada tanda-tanda, hanya ketegangan yang membungkus mereka bertiga. Lalu tiba-tiba, tak, tak, tak. Suara itu mengejutkan, jelas sekali terdengar dari atas, langkah kaki berat yang seperti dibalut heels. Desta tersentak, tangannya mencengkram lengan Selo dengan erat, kukunya seakan hendak menancap, nafasnya tersegal. Sumpah, itu di lantai 2. Suaranya gemetar tidak mampu menyembunyikan rasa takut yang membuncah. Selo memutar bola matanya, menatap tajam ke arah Desta. Udah, jangan pandang kemana-mana, kita diem aja. Perintahnya suaranya tegas, mencoba meyakinkan diri sendiri dan Desta. Niko tanpa aba-aba mendongak, matanya membulat sempurna, pupilnya melebar, menangkap sesuatu di atas. Hanya satu kata yang keluar dari bibirnya, suara yang nyaris tidak terdengar. Dia datang. Lilin bergetar tiba-tiba, padahal tidak ada angin yang bertiup di sana. Boneka di tengah bergeser pelan, ballpoint-nya mulai menulis sendiri. Goresannya gemetar, huruf demi huruf muncul, seolah digerakkan oleh tangan yang tidak kasat mata. Aku dibunuh. Kata-kata itu terukir sendiri di atas kertas alfabet. Setiap hurufnya menusuk jantung mereka bagai sebilah pisau. Desta terpaku, matanya melebar tidak percaya. Otaknya menolak untuk memproses kenyataan yang baru saja dilihatnya. Lalu suara keras berdentum dari lantai atas. Brak, seperti seseorang yang tengah membanting pintu dengan keras dan menggelegar. Bahkan getarannya terasa hingga ke jantung. Selo melonjak berdiri, tubuhnya gemetar tidak terkendali. Ayo cabut, ini udah gila. Gue takut, teriaknya dengan suara panik bercampur putus asa. Lilin tiba-tiba padam begitu saja. Desta sontak menjerit kecil melihat ruangan menjadi gelap total. Hanya cahaya dari layar ponsel mereka yang tersisa. Berkedip-kedip seperti ikut panik. Dari atas tiba-tiba terdengar suara seseorang sedang menangis pilu. Pelan, serak, terseduh-seduh. Tangis yang terdengar sangat dekat, seperti hanya tinggal beberapa langkah lagi dari tempat mereka. Kalian datang juga akhirnya.
Desta sontak membeku mendengar suara itu. Selo refleks menggenggam pundak Desta, tubuh mereka gemetar hebat. Sementara Niko, dia mendongak, matanya langsung terpaku ke langit-langit, rahangnya mengatup kencang. Sesaat kemudian tangisan menyayat itu berhenti tiba-tiba. Senyap, sunyi, yang seolah-olah seluruh penghuni rumah sedang menahan nafas. Udara jadi begitu dingin padahal rumah itu tertutup. Tidak ada suara apapun, yang ada hanya suara degup jantung mereka bertiga yang saling berpacu dalam diam. Tiba-tiba cahaya lilin kembali nyala dan bergetar liar, seperti dihantam angin badai dari dalam rumah. Nyala apinya memanjang dan membiru. Lalu satu persatu alat ritual yang tadi Niko susun dengan rapi, kertas alfabet, boneka kayu, spidol, semuanya mulai terbakar. Api menjalar pelan, tidak seperti api biasa, tapi lebih seperti arus listrik yang menjilat benda-benda itu hingga siap menjadi abu. Selo menjerit dan refleks mundur sambil menarik lengan Desta. Desta, Niko, ayo cabut, ini beneran kebakar, semuanya bisa hangus termasuk kita. Akan tetapi Niko justru tidak bergerak, wajahnya kaku, matanya tiba-tiba terbelalak, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia di situ, di belakang kita, dia berdiri di bawah lampu itu. Tunjuknya, Desta menoleh tapi tidak ada apapun yang dia lihat. Hanya sisa lilin berkedip-kedip di dinding. Ia lekas berbalik tapi tiba-tiba pandangannya terpaku pada cermin tua yang tergantung miring di sudut ruangan. Sosok itu seorang perempuan yang terlihat sangat menyeramkan. Rambut panjang dan hitamnya menutupi wajah pucat. Gaun putihnya berdarah-darah, tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Desta tergugu, baunya bergetar hebat. Itu di dalam cermin, dia di situ. Desisnya terbata-bata, suaranya bergetar bahkan seluruh tubuhnya ikut berguncang. Selo ikut menatap cermin itu, lantas keningnya berkerut. Matanya mencoba menangkap sosok yang dikatakan Desta, akan tetapi dia tidak menemukan apapun. Selo menepis pandangannya dengan cepat, menolak untuk percaya. Gak ada, gua gak lihat, gak ada siapa-siapa, Des. Sangkalnya meski suaranya pun ikut bergetar merasakan ketakutan Desta. Ada, itu Nayala. Nama itu keluar dari bibirnya, diiringi suara desiran angin yang menusuk hingga ke rongga dada. Sedangkan Niko hanya mengangguk pelan, pertanda mengiyakan ucapan Desta, tapi ekspresi wajahnya berubah, bukan ketakutan, melainkan seperti takjub. Lo gila, Nik. Kenapa lo malah senyum? Karena dia datang. Nayala datang, jawab Niko enteng. Gua udah nunggu dia berminggu-minggu. Sekarang dia beneran ada di hadapan gua. Dia mau cerita, sambungnya bangga. Tiba-tiba angin berembus keras dari arah tangga. Tirai jendela berterbangan meski jendelanya tertutup. Boneka kayu yang tadi sudah terbakar mendadak utuh kembali dan berdiri di tengah lingkaran alfabet yang telah hangus. Jelangkung, jelangkung, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Suara Niko merapalkan kembali mantra itu dengan lirih, nyaris tidak terdengar. Desta dan Selo hanya diam. Mereka terheran, suara Niko lirih, pelan, tapi kenapa seperti menggema ke seluruh ruangan. Seperti ada puluhan orang yang ikut mengulanginya bersama-sama, seolah Niko tidak sendirian. Krak, krak, krak. Selo menggedikkan bahu seketika. Suara itu seperti kuku yang mencakar dinding, lalu disambut suara tangisan pilu. Sangat pilu hingga serasa membawa jiwa orang yang mendengarnya turut menangis. Tiba-tiba lilin terakhir padam. Nik, cukup, gue udah gak kuat. Raung Desta seketika. Persendiannya sudah lemas seperti tidak lagi mampu menopang badan. Prak. Mendadak Selo tersungkur ke lantai, seolah ada yang mendorong kuat tubuhnya dari arah belakang. Ia menjerit ketakutan. Tolong, udah cukup, gue mau pulang. Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar. Desta mencoba menarik Niko yang masih duduk di lingkaran ritual, akan tetapi tangannya terasa panas, seperti menyentuh bara api yang menyala. Niko tampak membeku, tubuhnya menegang tiba-tiba, kemudian ia bergetar. Tangan Niko mulai bergerak sendiri, ia mengangkat telunjuknya dan mulai menulis di lantai yang penuh debu. Goresan itu meninggalkan bekas merah, bukan bekas tinta, melainkan darah. Aku dibunuh. Aku butuh teman. Selo mematung, sedangkan Desta menahan nafas seketika. Apa maksudnya? Selo hanya menggeleng, mereka saling menatap penuh ketakutan. Niko mendongak.
Tapi wajahnya berubah drastis, bukan lagi Niko yang mereka kenal. Tatapannya kosong, hampa, seperti mata boneka yang terburai. Senyumnya menyeringai sebuah lengkungan mengerikan yang mengoyak wajahnya. Mata putihnya membulat sempurna, menyeramkan, tanpa celah pupil. Dia bersenandung pelan, nyaring, menusuk gendang telinga. Suara itu bukan suaranya lagi, suara asing, suara yang menyedihkan. "Jangan percaya pada siapapun," suaranya bergema dan parau. Brak! Lemari tua di dekat mereka ambruk seketika. Debu berterbangan memenuhi ruangan remang-remang itu. Dari reruntuhan kayu yang berserakan, sebuah tangan tiba-tiba menyembul. Warnanya pucat pasi, panjang tidak wajar, seperti milik manekin. Jari-jari kursi itu bergerak-gerak, seakan berusaha meraih mereka. Selo tersentak, jantungnya berdebar-debar seperti drum perang. Ia menarik Desta. "Kita harus keluar sekarang juga. Ini bukan ritual biasa." "Des, ini jebakan kematian," seru Selo. Suaranya bergetar dipenuhi kepanikan. Desta terpaku, matanya melebar sempurna, bibirnya gemetar hebat, nafasnya tersegal-segal. Lantas dia mencengkeram tangan Selo. Niko, gimana dengan Niko?" Bisiknya nyaris tidak terdengar di tengah hiruk-pikuk debar jantungnya sendiri. Bayangan Niko, sepupu mereka yang tengah kerasukan, menghantui pikirannya. Selo menepis cepat tangan Desta dari lengannya, matanya dipenuhi amarah dan keputusasaan. "Gua gak peduli. Dia udah dikuasai arwah Nayala, Des. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri." Pada akhirnya desakan panik mendorong mereka berdua berlari menuju pintu, meninggalkan Niko yang sudah terkulai sendirian. Bayangan Nayala, arwah penasaran yang haus korban, membayangi langkah mereka. Dengan nafas terengah mereka menarik gagang pintu untuk keluar. Akan tetapi, bukan halaman rumah yang menyambut, melainkan ruang tengah yang sama. "Gak mungkin. Ini pintu depan, gue yakin," teriak Desta, suaranya tercekat di kerongkongan. Selo merontak, mencoba membuka jendela, tapi lagi-lagi sama, bukan pekarangan rumah yang terlihat, melainkan kegelapan pekat, dipenuhi ratusan wajah pucat menempel di kaca. Mata mereka kosong, menatap dengan tatapan hampa yang menusuk kalbu. Wajah-wajah tanpa mata itu berdesakan, menggerombol seperti kerumunan mayat hidup yang siap menerkam Desta dan Selo. Tiba-tiba saja Niko berdiri tegak di tempatnya. Tubuhnya bergetar hebat, seperti digerakkan oleh kekuatan tidak nyata. Tapi tiba-tiba ia jatuh tersungkur seperti tidak berdaya. Niko menggumam, "Ikut aku ke lantai atas." Desta sontak menatap Selo. Jangan bilang lu bakalan ikut omongan dia, Sel." Selo menarik nafas dalam, matanya berkaca-kaca, tapi sesaat ia mengangguk. "Kalau ini bisa bikin kita keluar hidup-hidup, kita harus lakukan. Kita harus tahu apa maksudnya nyuruh kita ke atas." Desta menggeleng tapi tidak mungkin meninggalkan Selo sendirian. Dengan tubuh lemas dan kaki gemetar, akhirnya mereka menaiki tangga. Setiap anak tangga yang mereka injak terasa sangat dingin bagaikan es balok. Selo dan Desta berpegangan tangan, saling menguatkan. Di tengah ketakutan dan suasana mencekam, mereka sampai di lantai atas, namun lampu-lampu sontak menyala sendiri satu persatu, seperti sedang ada sebuah pertunjukan. Koridor terang menyala, dan di ujungnya tampak berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Tangan pucatnya terangkat menunjuk ke sebuah pintu. Pintu itu bertuliskan "Kamar Nayala" dalam huruf merah, seolah ditulis dengan darah segar yang baru menyemburat. Selo dan Desta saling melempar pandang sambil menelan salivannya. Kaki mereka gemetar, keringat dingin sudah banjir di pelipis mereka, tapi ketakutan tidak menyurutkan langkah keduanya. Perlahan Selo menyentuh gagang pintu, dan tepat di saat pintu itu didorong olehnya, blis, lampu tiba-tiba padam. Kegelapan total menelan mereka, hanya detak jantung mereka yang bergemuruh. Denyut nadi yang beradu cepat menciptakan simfoni kengerian. Nafas panik dan terengah-engah adalah satu-satunya suara di ruangan hampa itu. "Sel, gue gak bisa lihat apa-apa," bisik Desta. Suaranya teredam oleh serasa takut yang menggigit. Jari-jari Selo meraba-raba dinding yang terasa amat dingin, licin, aroma melati campur bunga kenanga yang sudah busuk menguar. "Gue gak yakin, tapi kita udah terlanjur, gak ada jalan mundur lagi," balas Selo datar. Tetapi getaran di tangannya seolah mengkhianati ketenangan yang dipaksakan.
Tiba-tiba cahaya merah menyala, menyusup dari langit-langit, seperti darah yang menetes dari luka. Bukan cahaya terang yang lazim, melainkan sorot merah samar, mirip lampu proyektor, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan yang menari-nari di dinding. Suara gesekan pelan, menyeramkan, seperti kuku-kuku tajam menggores kayu, kembali menembus sunyi, menggerogoti jiwa. Desta menelan ludah, suaranya tercekat di tenggorokan. Lu yakin, Sel? Ini gak beres, kita kayak makin jauh. Kata-katanya terbata, diiringi oleh getaran tubuh yang tidak tertahankan. Selo menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang nyaris habis. Anggukan pelan, hampir tidak terlihat, tetapi tekadnya tampak dalam sorot matanya. Langkah kakinya berat, menginjak lantai yang terasa dingin dan lembab, seperti menginjak kuburan. Desta mengikutinya, menempel erat bagai bayangan yang setia mengikuti Selo. Begitu kaki mereka melangkah masuk, sesuatu yang tidak terlihat membanting pintu dari arah belakang. Brak! Suara itu keras dan tiba-tiba menghantam gendang telinga mereka. Mereka berbalik, panik, namun hanya menemukan kegelapan yang makin suram dan angin dingin yang menusuk tulang, membawa serta aroma tanah basah dan anyir darah. Bulu kuduk mereka merinding. Setiap hembusan angin terasa seperti bisikan maut. Ini... Gumam Selo terputus, matanya menatap sekeliling kamar yang temaram. Ruangan itu terasa tidak nyata, tidak ada kasur, tidak ada meja rias, bahkan tidak ada perabotan layaknya kamar tidur biasa. Yang ada hanyalah dinding-dinding yang dipenuhi foto-foto. Bukan satu atau dua, tapi ratusan. Disusun acak, tumpang tindih, sebagian tercabik, sebagian lain terbakar sebagian, seperti korban kekejaman waktu. Desta mendekat ke salah satu dinding dan menyipitkan mata. Ini Nayala. Selo mengangguk. Foto-foto itu memperlihatkan Nayala dengan ekspresi berbeda-beda. Ada yang tersenyum manis bersama sekelompok fans, ada yang memeluk seseorang, mungkin penggemarnya, dan ada pula foto candid dari jauh, seperti diambil diam-diam. Namun makin lama mereka menatap, terasa semakin tidak masuk akal. Foto-foto itu berubah. Senyum Nayala di suatu foto terlihat mencurigakan, seperti terlalu lebar, matanya terlalu gelap. Bahkan pada satu potret, ia tampak menatap langsung ke kamera. Padahal itu foto candid dari kejauhan. Lo ngerasa gak sih, foto-fotonya makin aneh? Gumam Desta sambil melangkah mundur pelan. Lihat ini, Selo menunjuk satu foto di pojok kanan atas. Ini Nayala berdiri di depan rumah ini. Foto itu buram, tapi jelas menunjukkan latar belakang yang persis seperti rumah sekarang. Bahkan pakaian Nayala di foto itu persis seperti sosok perempuan berambut panjang yang menunjuk mereka tadi. Sel, suara Desta nyaris tidak terdengar. Foto yang ini, dia berdiri bareng lo. Sambungnya tidak yakin. Selo menoleh, matanya langsung melebar. Persendiannya mendadak lemah seperti tidak sanggup lagi menopang bobot tubuh. Di foto yang lain tampak Nayala sedang memegang tangan seseorang yang berdiri membelakang kamera. Kali ini tidak begitu jelas, tapi Desta tahu itu adalah dirinya sendiri. Ia mengenali jaket abu-abu dan celana hitam yang persis ia kenakan hari ini. Padahal rasanya mustahil foto itu diambil. Mereka baru masuk ke rumah Nayala malam ini. Ini film kenyataan? Atau kita yang lagi jadi bagian dari film dia? Tiba-tiba TV tua di sudut kamar menyala sendiri dengan suara gemertak tajam. Layar menampilkan tayangan hitam putih seperti cuplikan CCTV usang. Terlihat seorang gadis, dia Nayala, tengah duduk di ruang tengah rumah ini. Ia dikelilingi fans yang tertawa-tawa, memujanya, memintanya menyanyi. Namun wajah Nayala tampak tegang, matanya memincing, tubuhnya kaku. Kemudian layar menampilkan potongan-potongan aneh. Wajah-wajah fans yang tadinya tersenyum kini berubah gelap, kosong, dan berdarah-darah. Tangan-tangan mereka mencengkram lengan Nayala. Mulut-mulut mereka menganga, berteriak tanpa suara, hingga satu persatu mereka menghilang. Selo menutup mulutnya erat. Kemana mereka semua? Kenapa mereka lenyap begitu saja? Gua gak ngerti, ini mau nunjukin apa sebenarnya? Tanya Desta panik. Gua makin gak ngerti, Sel. Ini semua kayak puzzle yang membingungkan. Lampu seketika kembali berkedip. Foto-foto di dinding mulai jatuh satu persatu seperti diterpa angin badai dari dalam. TV berdesis, lalu mati sendiri, layar menghitam. Lalu tulisan merah muncul, menyala di tengah layar. Kalian penggantinya.
Selo tersentak mundur. Gua nggak mau tahu lagi. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga. Desta nyaris menangis. Tadi kita udah coba pintu depan, ke ruang tengah, tapi kenyataannya kita tetap balik ke sini. Kita harus cari jalan yang mana lagi, mungkin pintu belakang atau dapur. Ocehnya seperti meraung. Tanpa menoleh ke belakang lagi, mereka berlari keluar dari kamar. Langkah kaki mereka membentur lantai kayu yang berderit. Nafas mereka memburu. Saling susul, suasana lantai 2 kini lebih pekat dari sebelumnya. Dinding-dinding seperti menyempit, koridor seperti melipat diri. Selo sempat menoleh ke belakang, pupilnya seketika melebar. Akhirnya, ia melihatnya. Di ujung koridor tepat di depan kamar, sosok Nayala seperti menunggu mereka. Sosok bayangannya berdiri tegak, rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah, tapi tubuhnya tampak bergetar, seperti sedang menahan tawa. Tawa itu pecah seketika, tapi bukan suara tawa manusia, suaranya melengking, nyaring, seperti serpihan kaca yang bergesekan, membuat bulu kuduk keduanya merinding hebat. Tawa yang seakan berasal dari kedalaman jurang neraka menyisakan rasa ngeri yang membekukan darah. Selo menjerit, suaranya terputus-putus karena kepanikan. Desta, lari, ayo lari, sekarang juga. Desta tercekat, bibirnya keluh tidak mampu berkata-kata. Kaki mereka seakan tertancap di tanah, mereka terpaku, tidak mampu bergerak sama sekali, terbelenggu oleh teror yang tidak kasat mata. Sosok di ujung koridor itu bergerak lambat, menyeramkan, seperti bayangan yang merayap keluar dari kuburan. Langkah demi langkah semakin mendekat, menyeret hawa dingin dan kematian yang mencekam. Setiap langkahnya menghasilkan bunyi gesekan yang mengerikan, seperti suara tulang yang saling beradu. Kegelapan semakin pekat, menelan mereka dalam cengkeraman teror. Gak ada waktu lagi, lari Des. Mereka memaksakan persendiannya untuk berlari menuruni tangga tanpa memperdulikan bunyi atau kegelapan. Tubuh mereka nyaris terjatuh beberapa kali. Sosok Nayala melayang mengejar mereka. Bukan hanya itu, ia menari-nari di udara, tubuhnya berputar-putar, rambut hitam panjangnya mengembang seperti sayap kelelawar raksasa. Mulutnya mereka, robek ke kanan dan kiri telinga. Darah mengalir deras, gaunnya mengayun menghasilkan pusaran angin dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tawa jahatnya terus menggema. Udara dibuat bergetar oleh suara itu, menciptakan resonansi yang turut menggetarkan jiwa, mirip seperti jeritan kemenangan iblis yang telah berhasil menjerat mangsanya. Dunia seakan runtuh saat itu juga, dan hanya tersisa tawa jahat Nayala yang menguasai segalanya. Selo mengerang. Tiba-tiba tubuhnya terlempar ke belakang, bukan sekedar tersandung. Rasanya seperti ada sesuatu yang menarik kakinya dengan paksa. Tarikan dingin yang menusuk tulang, kuku-kuku panjang tajam menjulur dari celah-celah lantai, mencengkeram pergelangan kakinya. Jeritan Selo mengoyak kesunyian. Des, tolong! Suaranya terputus-putus, diselingi isakan yang menyayat hati. Air mata bercampur keringat membasahi wajahnya yang pucat pasi, nafasnya tersegal-segal, sesak seperti tercekik. Dunia berputar, ia seakan ditelan kegelapan. Desta berbalik, merangkak panik, sendinya sudah lemas, tapi ia berusaha meraih Selo dengan sisa tenaga yang hampir habis. Dan dia menarik tangan Selo kuat, tapi tubuh Selo tidak bereaksi, berat dan dingin seperti batu. Rasa putus asa mencengkeram jantung Desta. Ia merasakan hawa dingin kematian yang menyelimuti mereka berdua. Tolong gua Des, tolong! Jeritan Selo terdengar semakin lemah, seperti suara lirih dari alam kubur. Matanya menatap Desta dengan pandangan kosong, dipenuhi keputusasaan yang dalam. Desta terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Gue udah usaha sekuat tenaga Sel, tapi badan lu berat. Tenaga gue habis. Balasnya lemah tidak berdaya. Dia merasakan cengkeraman maut semakin kuat, menarik Selo semakin dalam ke dalam jurang kegelapan. Kematian bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan yang sudah berada di depan mata, menunggu untuk menelan mereka berdua hidup-hidup. Tunggu, tiba-tiba terdengar teriakan yang begitu familiar. Selo dan Desta menoleh cepat. Niko, seru mereka serempak, harapan baru membuncah di hati mereka masing-masing. Dari kegelapan tangga, bayangan Niko muncul dengan tubuh goyah, keringat membanjiri dahinya, nafasnya terengah, tapi sorot matanya sudah kembali normal. Maaf, gue baru sadar dan yakin lo berdua pasti naik ke atas. Sesuatu keluar dari kepala gue kayak kabut hitam. Gila Nick, gue kira lo udah jadi korban selanjutnya.
Desta hampir tersungkur memeluknya, matanya berkaca-kaca. Udah cukup lo berdua, sekarang tolong gua. Jangan sampai arwah Nayala datang lagi dan kita semua nggak bisa keluar dari sini. Sela Selo yang langsung menyadarkan Desta dan Niko. Niko beranjak, mencoba ikut menarik Selo dengan kekuatan penuh. Erang Selo. Sakit merayap di pergelangan kakinya, sudah tidak ada tangan-tangan pucat yang mencengkram. Tapi kenapa rasa sakitnya seolah tinggal di kaki Selo? Gue coba lagi, ucap Niko yakin. Dia berdiri tegak lurus, lantas memejamkan matanya. Mulutnya komat-kamit seperti tengah membaca mantra. Kahyangan Sang Hyang Widi, Buana Baskara, Sangga aku narik Atma Nikana, Sangga. Tangan Niko mulai tersulur memegang kedua sisi lengan atas Selo. Lalu dengan sekali sentakan kuat, Niko menarik tubuh Selo. Selo mengerang panjang, hanya saja kali ini sentakan itu berhasil. Selo terlepas dan buru-buru bangkit secepatnya. Rasa nyeri yang tadi menggerogoti sudah tidak terasa, dan dia lantas bernafas lega. Syukurlah. Desta yang melihat itu hanya geleng-geleng kepala, tanda tidak percaya. Tubuh Selo yang seperti batu tadi bisa disentak sekali tarikan oleh Niko. Kita akhiri ini, jangan lanjut, cukup Nayala, teriak Niko, suaranya menggema. Namun tidak ada jawaban, hanya sunyi, hening. Desta menggigil. Ini udah kelewat batas. Ini bukan ritual pemanggilan, ini perangkap. Kita dipanggil, mungkin buat gantiin mereka yang udah lenyap. Entah, Selo menyela cepat. Kita harus keluar dulu, baru mikir. Mereka bertiga berlari menuruni anak tangga menuju lantai bawah. Suasana sunyi senyap tiba-tiba, seolah-olah semuanya normal. Tidak ada angin dingin yang bertiup, tidak ada bunyi-bunyi aneh. Semua tampak biasa saja saat mereka sampai di lantai bawah. Nayala, gue yang manggil lo. Tolong biarin saudara gue keluar dari sini, teriak Niko. Gue akan selesaikan ritual pengembalian, tapi jangan ganggu lagi. Lanjutnya berteriak. Nafasnya tersegal, netranya mulai berair. Niko sadar semua yang terjadi berawal dari ide konyolnya. Gue mau keluar dari mimpi buruk ini. Desta ikut menjerit. Senyap, tidak ada jawaban. Seolah semuanya benar-benar sudah kembali normal. Desta dan Selo pun bernafas lega. Mereka memegangi dada yang sejak tadi bergemuruh. Sedangkan Niko, dia tahu ini semua belum selesai. Ayo, keluar, seru Niko kemudian. Mereka bertiga langsung bergerak cepat menuju pintu tempat di mana pertama kali mereka masuk. Desta mencoba meraih gagang pintu, lantas mendorongnya pelan. Klek. Suara itu menusuk tulang sumsum Desta. Pintu terbuka, sekejap harapan menyala sebelum langsung direnggut kegelapan. Harapan palsu menjebak mereka dalam rumah kematian ini. Kita berhasil, teriak Selo. Suaranya nyaris tertelan keheningan. Tinggal, jangan pergi, temani Nayala. Mereka tersentak, suara itu menggema, dingin dan seakan mencengkeram jiwa. Selo terhuyung, lututnya gemetar, tubuhnya sudah lemas. Desta menahan nafas, dadanya terasa sesak kembali. Niko matanya membulat, mencari sumber suara yang terasa begitu dekat, begitu nyata. Ruang tamu berubah, seperti mulut-mulut besar yang hendak memakan mereka. Lorong sempit, mencekik, mengepung. Dindingnya bukan dinding, melainkan lautan tangan kecil putih pucat dengan kuku hitam panjang yang menggores-gores udara. Mencapik-capik kesunyian, mereka bisa merasakan sentuhan dingin kuku-kuku itu di kulit mereka, meskipun belum menyentuh. Temani Nayala. Suara itu bukan lagi suara, melainkan ratapan ribuan jiwa yang tersiksa. Menyerbu indera pendengaran mereka, suara yang mengoyak keheningan, menghancurkan harapan. Selo menjerit. Suara yang tercekik oleh rasa takut yang membuncah. Mereka bertiga berlari, terhuyung-huyung, terdesak oleh kegelapan dan keputusasaan. Tangan-tangan kecil itu merayap, mencengkeram, menarik, mencoba menyeret mereka ke dalam dinding. Kulit mereka terasa dingin, pakaian mereka basah oleh keringat. Suara tawa anak-anak campur aduk dengan isak tangis pilu. Menari-nari di sekeliling mereka, tawa yang menusuk, isak tangis yang memilukan. Langkah Niko mendadak terhenti, dia mengisyaratkan Selo dan Desta turut berhenti. Kita lakukan di sini, cepat, sebelum semuanya terlambat. Desisnya yang tenggelam bersama riuh angin. Niko mengeluarkan sebatang lilin merah dan sebuah pensil hitam dari dalam saku jaketnya. Dia membungkuk menggoreskan pensil itu ke lantai, membuat sebuah lingkaran besar.
Suara-suara meraung, menangis yang memecahkan hati tidak dihiraukannya sama sekali. "Cepat, masuk dalam lingkaran!" serunya. Suara panik tergambar jelas, tapi Nico tetap bertekad dan akan menyelesaikan ritual itu. Selo dan Desta langsung melompat masuk ke dalam lingkaran. Mereka bertiga saling merapat membentuk segitiga. Lalu Nico menyalakan lilin merah dan menancapkannya di lantai tepat di hadapannya. "Jelangkung, jelangkung, kami tarik kembali yang telah kami panggil. Kami kembalikan pada tempatmu yang damai. Tidak akan ada korban, tidak akan ada roh yang tersesat." Mulut Nico komat kami membacakan mantra itu. Lalu tiba-tiba lantai bergetar. Dinding ruang bawah tanah retak perlahan, dan dari celah-celahnya menyembul makhluk-makhluk hitam, tinggi, kurus, dengan tangan panjang dan wajah tidak berbentuk. Mereka bergerak dalam diam, mengepung dari segala sisi. Desta refleks menjerit, "Gua nggak mau mati di sini, Sel." "Fokus, jangan panik," bentak Selo mencengkeram bahunya. "Biarin Nico selesaikan ritualnya." Suara-suara bisikan semakin keras di sekeliling mereka. Lilin mulai goyah, apinya melambai seperti diterpa badai gaib. Sosok-sosok makhluk hitam bermunculan, berjalan perlahan mendekat seperti mengancam jiwa-jiwa mereka. Tangan-tangannya menjulur, menyentuh udara sekitar mereka. Desta hampir ambruk. "Gua nggak kuat." Nico meraih tangan Desta dan Selo lalu berteriak. "Teriak bersama gua, sekali lagi." "Jelangkung, jelangkung, kami tarik kembali yang telah kami panggil. Kami kembalikan ke tempatmu yang damai. Tidak akan ada korban, tidak akan ada roh yang tersesat." Serempak mereka melafalkan mantra itu dengan suara menggelegar. Dar, cahaya merah terang tiba-tiba tersesat dan meledak dari lilin. Makhluk-makhluk itu menjerit tanpa suara. Tubuh mereka hancur perlahan, seperti abu yang ditiup angin. Seseorang berdiri di depan lingkaran. Perempuan, rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya gemetar dan kain putih yang membalutnya tampak usang. Penuh bercak darah di mana-mana. Dia menangis lirih, tangis yang begitu menyayat. Suara tangisan terdengar pilu, menggetarkan jiwa setiap orang yang mendengarnya. Desta hampir menjerit, tapi Selo cepat memegang tangannya erat. "Jangan terprovokasi dengannya," bisik Selo meski suaranya sendiri jelas bergetar karena ketakutan melihat sosok itu. Nico menelan ludah. Seluruh tubuhnya gemetar, tapi ia memaksa melangkah dari lingkaran mendekat ke sosok tersebut. Meski samar, tanpa penerangan yang cukup, Nico bisa melihat sosok itu adalah Nayala. Wajahnya rusak, seperti habis terbakar. Dia tersenyum aneh, tapi yang lebih daripada itu, senyumnya seperti senyum terluka. Kekecewaan yang terpatri jelas tergambar di wajahnya, senyuman menyakitkan. Nico menatap Nayala dalam. "Gua salah, gua yang panggil arwah lu keluar. Gua minta maaf, gua mohon lepaskan kita semua. Kembali ke alam lu, Nay. Gua dan kedua saudara gua udah tahu lu gak bunuh diri tapi dibunuh. Gua janji akan lapor ke polisi. Gua akan viralkan agar kasus lu diangkat lagi dan diselidiki ulang. Asalkan lu lepasin kita, bebaskan kita dari rumah ini," ucap Nico yang terdengar seperti bujukan kepada arwah Nayala. Sosok Nayala bergeming. Dia mengangkat wajahnya sedikit, dan saat itu juga angin dingin yang menusuk ke tulang berembus pelan, membuat lilin merah yang sempat meledak berkedip tidak stabil. Matanya menatap Nico kosong, lalu berlinang. Selo menahan nafas. Desta sudah memejamkan erat matanya karena tidak ingin melihat sosok itu. Perlahan arwah Nayala mengangkat tangannya. Semua lampu tiba-tiba menyala lagi. Lilin-lilin yang terbakar kembali memancarkan sinar api. Tapi kali ini dengan api yang lembut, hangat, seperti api doa. "Terima kasih." Suara itu terdengar lirih. Suara yang seperti manusia biasa, suara Nayala yang asli. Perlahan tubuh Nayala mulai memudar. Angin melingkar naik ke udara. Suara tangisan pilunya mulai menghilang. Bersama dengan itu retakan di dinding menyatu kembali. Bayangan hitam menguap seperti kabut pagi. Keadaan rumah kembali sama seperti saat pertama kali mereka menginjaknya. Desta menutup mulutnya seolah tidak percaya. Selo mencengkeram lengan Nico meski dia masih dalam lingkaran. "Lu berhasil." Ritual itu ditutup sendiri oleh arwah Nayala tanpa mantra panjang karena pengakuan Nico sudah cukup. Karena kali ini bukan dipanggil tapi dilepas. Lilin-lilin padam sendiri. Pintu depan terbuka dengan mudah. Langit malam menyambut mereka dengan bintang. Tidak ada suara, tidak ada wajah di jendela, tidak ada sosok mengikuti. Nico mendesah lega.
Netranya berair tapi bukan karena rasa was-was, melainkan haru yang menyergap. Setelah semua yang dilewati malam itu, akhirnya mereka bertiga bisa kembali pulang hidup-hidup. Selo dan Desta saling berpelukan. Tangis mereka pecah, begitupun Niko yang menyusul memeluk keduanya. Mereka saling berpelukan lega. Desta dan Niko duduk di beranda rumah kos. Nafas mereka lega. Dingin malam menusuk tapi tidak mengancam. Desta menyesap rokoknya lantas mengembuskan asap ke atas. Gua nggak nyangka kita bisa pulang dengan selamat. Niko menatap langit temaram lalu berucap pelan. Gua bakal cerita semuanya di vlog blogger gua, biar orang-orang tahu kalau arwah bukan buat mainan. Desta menatapnya sekilas lalu mengangguk mantap. Dari dalam rumah bayangan Selo muncul. Ia berjalan pelan membawa sebuah nampan berisikan kopi hitam kesukaan Niko dan Desta. Ada beberapa cemilan juga yang biasa mereka simpan di kulkas. Gerakannya lambat seperti slow motion pada film-film. Wajahnya sedikit menunduk. Cepetan jalan lu Sel, lelet amat. Gua udah gak sabar nih mau minum kopi, ucap Desta seraya menoleh. Selo yang memang sudah sampai di hadapan mereka menunduk, meletakkan nampan yang ada di tangannya. Akan tetapi ada yang berbeda. Selo menatap dingin, menyeringai tipis, tidak seperti biasanya. Niko menatap Selo dengan kering berkerut. Lalu tiba-tiba pupil matanya melebar. Selo, lo, ucapan Niko terputus. Dia menelan ludahnya dalam, tenggorokannya tercekat tiba-tiba. Niko, aku Nayala. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.